Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Piki Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan kembali lagi membahas cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi. Dan yang menjadi spotlight ya, menjadi pokok pembahasan kita adalah bagaimana kita sama-sama harus menentang setiap mereka yang memakai demokrasi sebagai ajang mereka untuk caci maki pemerintah hari ini. Ya, sampai kita tahu bahwa sampai netizen saking geramnya teman-teman ya meminta kepada Pak Prabowo, ayo kalau gitu, kalau memang kayak gini kita kembali aja ke mode Soeharto katanya. Itu saking mereka emosi karena mereka nggak mau apa yang terjadi dalam pemerintahan Pak Jokowi kemarin itu terjadi dalam pemerintahan Pak Prabowo, di mana mereka sudah diberikan demokrasi secara seluas-luasnya bersuara, mengkritik, tapi mereka menggunakan itu bukan untuk kritik pemerintah, tapi untuk mencela, untuk menghina, menyerang personal presiden dan wakil presiden hari ini. Dan itu terjadi kepada pemerintahan Pak Jokowi dan sudah mulai terjadi di pemerintahan Pak Prabowo hari ini. Makanya seperti masyarakat sudah geram, sudah bosan, sudah jenuh dengan keadaan-keadaan seperti ini yang dimana mereka dibiarkan berdalih di balik demokrasi untuk memecah belah negeri ini dengan kata-kata hasutan, pemecah belahan dan fitnah kepada presiden. Dan sampai-sampai netizen bilang, ayo Pak, kalau gitu mode Soeharto diaktifkan aja. Seperti itu teman-teman, itu kata netizen yang sudah mungkin jenuh. Dan kita akan segera sama-sama untuk membahasnya teman-teman. Tapi sebelum itu buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai dalam membuat konten seperti ini, kalian bisa melihat link toko online saya akan sematkan linknya di sematan komentar video ini. Kita akan bahas videonya. Inilah salah satu mengapa itu tumbuh subur dalam generasi mahasiswa hari ini. Mahasiswa ya. PDI Perjuangan Jawa Timur, Wakil Ketua DPD Jatim cabut pembekuan BEM Unair. Hargai suara mahasiswa. Hargai suara mahasiswa dalam memaki pemerintah. Seperti itukah? Maksudnya hargai mahasiswa. Ya, saya selalu katakan di sebelumnya bahwa ya kalau kalian orang tua dan kalian lihat anak kalian itu maki-maki orang lain, anak kalian itu lecehkan dan rendahkan orang lain, kita sebagai orang tua pasti akan memarahi, menghukum anak kita, ya. Tapi beda dengan ini. Apakah kalian sebagai orang tua akan mengatakan hargai suara anak saya memaki? Enggak seperti itu. Enggak. Ini udah aneh ini, ya. Dan coba kita lihat komentar netizen di sini teman-teman. Ya, kita harus suarakan ini ya. Kita kasih paham partai di belakang BEM kita bikin 2% di pilkada katanya. Dari sini pahamkan di belakang mahasiswa sudah fix Pilgub Jateng dan Pilwakot Solo anti banting katanya. Sampai sini paham, tinggal bagaimana rakyat menentukan pilihannya di pilkada serentak besok. Munculnya mahasiswa kok pasti di saat inilah yang ngeri dari silent majority teman-teman ya. Nanti juga saya akan membuat desain kaos silent majority. Kalian juga bisa melakukan pemesanan. Nanti saya akan pakai contohnya. Ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ngerinya silent majority. Mungkin mereka diam-diam saja atas kejadian-kejadian seperti ini. Dan mereka seolah-olah menang ketika pembekuan BEM Unair dicabut. Tapi silent majority sudah simpan hal ini. Dan nanti akan dibuktikan di pilkada nanti. Kita lihat hasilnya nanti teman-teman ya. Ya Dokter Tifa kesayangan Abah katanya. Tentunya ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu, yang bilang bahwa contohnya nih, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Tapi kok bisa gitu ya seorang, misalnya jangan-jangan Bu, dia yang selama ini tuding-tuding ijazah palsu Pak Jokowi, jangan-jangan dia yang punya ijazah dokter palsu. Dokter kok bodoh ya? Seperti ini ya. Mereka katakan itu kan bodoh ya. Dokter kok bodoh? Jangan-jangan ijazahnya yang palsu ya. Mempermalukan Anies sebenarnya. Tapi kok bisa gitu ya seorang, bukan saya yang katakan ya. Misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu, kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu ya. Itu Refli Harun juga ikut-ikutan mewawancarai misalnya kan untuk hal-hal yang begitu. Menurut saya kan Refli ini anak muda yang harusnya ya, menurut saya nih, karena saya kenal baik dengan beliau, menurut saya ini anak sebenarnya
dibutuhkan oleh negara ini gitu, untuk membangun negara ini dengan kecerdasannya. Dia kan profesor, Bang. Iya, iya. Masih muda. Gitu ya. Tapi Katanya belum profesor. saya nggak tahu, kan suka disebut profesor. Tapi karena Jangan kebencian. Oh, belum ya, Bang ya? Saya kira Sorry. Minta ini. saya kira untuk seorang referee gitu ya. Oh iya kakak, sorry ya. Kira Indonesia butuh beliau lah gitu ya. Dia untuk bisa ikut membangun bangsa ini ke depan. Jangan justru terbawa-bawa dengan orang-orang yang seperti ini. Saya sih sangat menyayangkan gitu. Karena saya tahu Itulah Refli, ini Dit orang Samsudin kan. cerdas gitu. Cerdas. Ya contohnya aja ada seorang Mantap, Bu. Hajar, Bu. Ya. Bu Rima ini pas saya paling suka. Katanya apa itu? You looks like an angel. F ya. Ini lagu teruntuk untuk Najwa katanya. Ini lagu ini akhirnya lebih populer, teman-teman. Jadi I got one. You're the devil in disguise. You the devil in the sky. Coba kita nyanyi-nyanyi dulu lah untuk siapa ini. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel. But I get one. You the devil in the sky. Dia dapalin itu lagu ya. Aduh. Kami sudah bertemu, sudah berbicara dari hati ke hati. Jadi intinya detik ini juga Dekanan akan menyambut SK pembagian kepengurusan BEM di Sugunai. Dasarnya adalah kami sudah sepakat dengan Mbak Tufa dan teman-teman bahwa concern kami tidak ingin kita ini mengembangkan kultur yang terbiasa menggunakan diksi-diksi yang kasar di dalam kehidupan politik. Jadi kami sepakat untuk. Tapi teman-teman ya, mereka merasa nggak bersalah dari pernyataannya ya. Ini coba tandai mukanya, tolong bapak-bapak pengusaha, ibu pengusaha. Nanti wajahnya ini yang mau melamar kerja tolong tolak ya, penghasut ini. Udah tunjukkan kebodohannya sejak dini ya. Biarkan apa yang menjadi aspirasi mereka katanya. Waduh, itu bukan aspirasi, Pak. Itu kebodohan yang mereka pertontonkan. Untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Ya teman-teman, Apa yang menjadi aspirasi? sekalian dan juga teman-teman seluruh FISIP, hari ini SK pembekuan BEM FISIP akan ditarik oleh Prof. Bagong dan kami sudah berbicara tadi bahwasanya ya BEM FISIP akan tetap kritis ke depannya dengan itu tadi tidak keluar dari. Kenapa sih yang nama-nama Tufa, Tifa ya? Itu selalu bikin gaduh saja teman-teman ya. Aduh, awas lo Tufa katanya ya. Catat kata-kata Tufa ya. Itu bahkan mereka menamakan itu aspirasi. Aduh, kok aspirasi seperti itu, mengatakan seperti hal-hal yang seperti itu kepada presiden. Aduh, lucu ya. Tufa. Koridor akademik dan karangan bunga yang kemarin memang bentuk ekspresi dari teman-teman yang sudah bentuk ekspresi dari teman-teman. Bentuk ekspresi dari teman-teman Kementerian Politik dan Kajian Strategis, dan itu memang di bawah BEM FISIP seperti itu teman-teman. Dan kami rasa ini juga berkat dukungan dari teman-teman semua. Bukannya minta maaf lu Bagong, nggak minta maaf lagi, malah sok bangga ya. Coba kita lihat dulu komentar netizen ya teman-teman ya. Salah nyalakan ini lagi ya. Coba kita lihat dulu komentar netizen. Mukanya si Tufa, astaga, Tufa umur lo berapa? Muka lo kayak Mira Hayati. Siapa sih Mira Hayati? Muka tua kah? Nek duwe bojo piye ya? Bojone
Oh, namanya Tufa. Jangan-jangan selama ini Dokter Tifa. Lagian emak-emak dijadian ketua BEM ya. Dikatakan emak-emak. Nah, dibully kan teman-teman. Mukanya adik Tufa kelihatan banget kalau masih belum terima kayaknya. Kayak tua banget tuh si Tufa, umurnya berapa sih? Mimiknya si Tufa. Bukannya Mbak Mira Hayati jualan skincare ya, kok sekarang jadi ketua BEM? Kelahiran 2003 tapi wajahnya kayak 1997-an. Apa lebih tua dari saya, teman-teman? Saya kelahiran 89, teman-teman. Apa saya yang lebih cocok jadi mahasiswa, teman-teman ya? Ayo HRD. Ayo HRD screenshot wajah BEM Unair. Fix si Tufa anaknya Tifa. Bekukan aja muka sengkuni. Bekukan aja muka sengkuni. Lagi-lagi ya. BEM tidak minta maaf. Mereka tidak merasa bersalah ya. Tufa anaknya si Tifa ya. Tufa ini masih ada hubungan keluarga sama Dokter Tifa ya. Semua dikait-kaitkan ya teman-teman ya. Jadi kita mulai tandai satu persatu muka mereka. Ya inilah kenapa netizen sudah geram. Warga Indonesia sudah merasa bosan kenapa kok seperti ini, dan kebebasan dalam mereka menggunakan demokrasi seperti ini. Itu yang saya sayangkan. Makanya saya sebenarnya nggak setuju kalau netizen ya mengatakan bahwa kembali aja ke mode Soeharto, Pak. Bikin diam saja mereka yang kurang ajar seperti ini. Tapi ya mungkin kita yang tidak terlibat dalam masalah tersebut tidak merasakan bagaimana kelamnya mungkin dalam pembungkaman demokrasi di zaman Orde Baru, teman-teman ya. Saya sempat ada dan hidup dalam pemerintahan Orde Baru tapi tidak bersuara kritis kepada pemerintah. Saya nggak tahu, makanya saya nggak mau mengiyakan atau apa. Tapi mungkin saja mereka yang tahu itu sudah mungkin terlalu jengkel dengan ulah-ulah mereka dan tingkah mereka yang masih saja bukannya sama-sama menggunakan kepintaran mereka untuk membangun bangsa bersama-sama, tapi mereka menggunakan berlindung di balik status mahasiswa, akademisi ya, dan mereka menggunakan itu dengan menunjukkan bahwa mereka bahkan lebih rendah akhlaknya dari orang yang tidak sekolah, tidak berpendidikan ya. Orang yang nggak sekolah saja itu tahu. Karena kita tinggal di Indonesia, budaya kita adalah bagaimana sejak kecil kita sudah dididik untuk bagaimana menghormati orang lain, tidak mencaci maki orang lain. Ya seperti itulah teman-teman. Jadi udahlah, mau bilang apa ya? Mau bilang gimana lagi ya? Semoga pemerintah Pak Prabowo bisa ya lebih tegas lagi untuk menindak hal-hal seperti ini. Perintahkan saja Pak untuk tangkap dan ya berikanlah hukuman penjara, buatlah undang-undangnya untuk mereka yang menghina presiden ini, jelas undang-undangnya untuk tangkap, penjarakan, hukuman badan berapa bulan, supaya yang lain juga yang mau mengkritik tapi sudah nggak tahu batasannya bisa mengkaji lagi bahasa mereka agar supaya jangan seperti ini. Bukan kita nggak anti kritik, come on ya, rakyat Indonesia silahkan kalian kritik Pak Prabowo, Gibran, bahkan itu baik untuk negeri ini. Kalau nggak kritis juga, negara ini nggak akan sehat kalau nggak ada mahasiswa yang kritis. Tapi tolong pakai batasan etika di dalamnya. Jangan mentang-mentang kalian diberikan kebebasan bersuara, menyampaikan aspirasi, tapi perkataan kalian mengatakan seperti itu, ya. Bahkan kalian mengatakan bajingan, penghancur demokrasi. Nah, itu akhlaknya di mana coba, ya? Kalian mengatakan Pak Prabowo jenderal bengis, pelanggar HAM. Apakah kalian pantas mengatakan presiden hari ini yang barusan dilantik, presiden sah Republik Indonesia yang dipilih ratusan juta rakyat Indonesia, dan kalian menggunakan hak di balik demokrasi mengatakan ini aspirasi kami. Kami menyampaikan aspirasi Pak Prabowo jenderal bengis, pelanggar HAM. Itu aspirasi. Come on. Ini yang kita heran teman-teman. Tapi biarlah, semoga Pak Prabowo nanti bisa semakin tegas, menindak tegas seperti ini. Ya jangan pandang bulu ya. Sekalipun ada kekuatan di belakang yang tadi yang bela-bela, yang membuka ya, kita sama-sama tahu. Oke, kita silent majority. Lakukan bagian kita. Ya, buat teman-teman semua, jangan pernah
berhenti untuk menyuarakan kebenaran, karena ya kita sama-sama tahu semuanya sudah mulai dibukakan satu persatu. Saya pamit dulu teman-teman, see you on the next video and God bless. Bye guys.